90,2 Serambi FM Cideron, Anda masih bersama kami di Ngopi, Ngobrol Santai dan Happy. Nah, program ini juga dipersembahkan oleh Rumoh Aceh Kopi Luwak Original. Jadi sangat happy rasanya, apalagi juga kita ngobrol pagi hari ini bersama dengan Ibu Darwati Agani yang merupakan anggota DPRA sekaligus juga Ketua Pengurus Provinsi Ikatan Support Sepeda Indonesia Aceh begitu. Nah, tadi juga sudah banyak informasi yang disampaikan, termasuk juga mungkin hobi-hobi atau juga aktivitas kesibukan Ibu yang selama ini mungkin jarang diketahui oleh orang. Salah satunya tadi hobi juga menjahit, hobi juga berkebun. Nah, jadi mungkin untuk Syederalun yang selama ini mager atau juga kerjaannya nonton infotainment aja, boleh deh langsung beralih profesi ya Bu. Hitung-hitung menghemat menghemat pengeluaran keuangan, apalagi di tengah pandemi sangat sulit ya Bu untuk mencari pekerjaan. Nah, lagi-lagi nih saya dapat informasi, cari-cari nih sih tadi Bu, katanya Ibu juga salah satu orang sebagai motivator donor darah. Beneran? Sudah berapa lama? Beberapa tahun belakangan ini. Jadi saya rutin mendonorkan darah setiap 2 bulan sekali. Jadi mungkin karena dianggap saya public figure, jadi berharap saya bisa mengajak orang lain. PMI-nya berharap kepada saya bisa mengajak orang lain untuk mendonorkan darah juga. Jadi mungkin bisa dilihat di IG story saya itu, apabila ada yang butuh darah, dibutuhkan darah untuk ini. Bukan untuk saya sih, saya nggak tahu tuh siapa yang hubungi, tapi tetap saya post gitu, mengajak orang lain. Kenapa mendonorkan darah? Selain mendonorkan darah itu bagus untuk kesehatan, tapi juga untuk membantu orang lain. Di Aceh sendiri ya, nggak usah bilang di tempat lain, banyak sekali yang anak-anak thalassemia yang setiap bulan harus ditransfusi. Itu jumlahnya ratusan, hampir 1000-an orang gitulah. Terus ada pasien-pasien yang saat mau operasi butuh darah, belum lagi korban kecelakaan lalu lintas luar biasa, selalu darah nggak cukup. Dan saya senang sekarang melihat pemerintah Aceh juga menggalakkan agar pegawai negeri sipil juga mendonorkan darahnya. Dan ini mungkin sedikit bisa terbantu bagi mereka-mereka yang butuh. Dan karena memang darah itu sangat dibutuhkan. Kalau katanya setetes darah itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain apabila mereka pada saat operasi. Apabila darah yang dibutuhkan itu nggak ada, memang bisa meninggal. Jadi kalau mungkin bisa membagi, berbagi dalam bentuk uang, bisa dikasih sedikit setetes darah juga gitu. Nah, tadi selain dijadikan sebagai seorang role model atau public figure untuk PMI untuk menggait para fans-fansnya Ibu nih khususnya untuk mendonor darah, Bu Darwati sendiri emang awalnya nggak takut gitu, atau memang senang begitu, atau juga ditawarin dulu, atau memang menawarkan diri sendiri pada awalnya? Ya, sebenarnya saya udah telat sih mulainya ya. Kalau dulu kan nggak terpikir juga oleh saya. Awal-awalnya pernah mencoba beberapa kali, tapi selalu aja nggak bisa. HB-nya kurang, kadang tensinya kurang kan tetap nggak bisa. Nah, setelah bisa itu ya bisa terus. Dan sebenarnya udah nagih nih, kayaknya nih belum donor. Karena kalau ada acara, pas kayaknya ada waktu donor, saya mampir untuk donor. Jadi surprise juga bagi yang buat acara. Jadi hunting juga teman-teman yang melakukan menggelar acara donor darah. Ya, pas kalau bisa ikut gitu. Kadang langsung ke PMI, kadang juga begitu tahu ada yang butuh darah. Nah, pas saatnya mendonor saya juga langsung donor. Nah, pernah waktu itu ketika ada korban pembacokan di Penayung ya beberapa tahun yang lalu, jam 11 malam. Ya, jadi saya langsung datang ke PMI hanya untuk mendonorkan darah. Jadi sekarang mereka itu kalau ketemu saya berterima kasihnya luar biasa. Udah berapa kali sih Bu? Udah hampir 20 kali. 20 kali, dan itu rutin. Bulan ini sudah melakukan donor darah? Sebenarnya udah dihubungi seminggu yang lalu ya. Ini belum nih, mungkin bisa pulang ini donor dulu. Baik.
Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan jika kita ingin berbagi begitu Bu ya untuk orang sekitar. Baik, nah kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu yang sudah masuk dari Syedaralun kita di luar sana nih. Salah satu yang pertama ada dari Ibu Yeni. Selamat pagi Kak, saya manggilnya Kak karena seumuran gitu. Saya sangat senang mendengarkan acara ini dan banyak sekali inspirasi-inspirasi yang sudah diberikan begitu. Tapi mohon bagi dong tipsnya gimana tetap cantik dan sehat di tengah kesibukan dan tuntutan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga juga dan sebagai istri dari suami. Apa yang harus dilakukan? Kenapa bisa cantik? Apa menggunakan perawatan-perawatan yang mahal begitu? Mohon informasinya. Ini gimana nih Bu? Dari Ibu Yeni. Ya. Selamat pagi Yeni ya, kenapa panggilnya Kak ya? Sebenarnya saya biasa aja ya kayak perempuan yang lain ya. Melakukan perawatan pasti, perawatan kecantikan biasanya nggak yang mahal-mahal, hanya sekali-sekali ke tempat perawatan kecantikan, selebihnya melakukan sendiri di rumah sebagai hadiah untuk diri sendiri, nggak ada salahnya dong gitu ya Bu. Sebenarnya saya bukan orang yang terlalu rutin bentar-bentar kesini untuk ke klinik kecantikan, bukan ya, tapi memang lebih orang yang terlalu simple sebenarnya. Yang utama sebenarnya berpikiran positif ya. Ya, berpikiran positif aja itu yang utama. Terus yang lain selebihnya melakukan perawatan tetap. Terus makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, makan sayur dan buah, kurangin minyak ya. Itu yang utama. Nah, yang lebih penting adalah saat mau tidur itu jangan lupa cuci muka. Cuci mukanya dibersihkan, dipakai serum ya, ya seperti itu sih sebenarnya. Jadi benar-benar simpel gitu ya. Nggak ada harus menggunakan seminggu sekali atau sehari sekali harus mengunjungi klinik kecantikan, enggak ya Bu? Enggak. Perawatan yang alami itu lebih bagus daripada yang instan. Makanan yang paling disenangi oleh Ibu Darwati apa? Kan juga bisa nih Bu sebagai bocoran tips-tips kecantikannya gitu. Sebenarnya sebagai orang Aceh saya suka asam keeng, yang kurangin minyak lah sebenarnya, suka sayur juga, suka makan rujak ya. Tapi kalau mie saya nggak bisa hindari. Kalau mie saya nggak bisa hindari walaupun katanya mie itu kurang bagus ya. Atau kalau mie emang suka-suka banget nggak bisa dihindari. Baik. Nah ini ya Bu Yeni sudah ada tadi, yang paling penting adalah pikiran positif. Jadi semahal apapun perawatannya, tapi kalau pikirannya nggak positif, sama aja ya Bu, nggak keluar nih aura kecantikannya dari dalam. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Novi. Ibu Novi tanya gini nih Bu, kira-kira moto seorang Ibu Darwati Agani apa sih begitu sehingga bisa tetap eksis tapi juga tidak melupakan karirnya juga dan juga tidak melupakan keluarganya dan kodratnya juga sebagai seorang wanita. Apa motonya? Apa ya? Saya selalu katakan seorang itu akan ada maknanya itu apabila dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan, jadi tugas kita itu bukan hanya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua, tapi juga ada tugas sosial untuk orang-orang di sekeliling kita. Kita itu akan bermakna apabila kita itu bisa berguna bagi orang lain. Itu sih yang utama. Baik. Nah, catat lagi nih Syedaralun, bisa dijadikan sebagai kata-kata atau caption di Instagram Anda. Kita akan bermakna jika bisa berbagi terhadap sesama. Padahal hal kecil tapi memang ada manfaat bagi orang. Orang kadang melihat saya hidup di masalah yang begitu besar ya, tapi orang kadang bingung, Bu Dar kok biasa aja ya, dia happy aja, apakah dia nggak mikir ini nggak mikir itu. Sebagai orang yang hidup di begitu banyak masalah tentu, tapi saya selalu melihat saya hidupnya banyak masalah, tapi kan saya selalu turun ke lapangan melihat masalah-masalah orang itu luar biasa. Mungkin saya secara ekonomi saya nggak kesulitan, tapi saat saya turun ke lapangan kadang orang untuk makan aja susah. Saya juga sering datang-datang ke tempat anak-anak, penitipan anak-anak kanker, orang tuanya nggak mampu, mereka sedang berjuang melawan ganasnya penyakit, tapi mereka bisa santai, bisa tenang. Nah, sedangkan kita masih sehat walafiat gitu ya, masih semua. Wah, disitulah saya harus bersyukur ya.
yang utamanya adalah bersyukur. Bersyukur apapun yang Allah berikan kita hadapi, dan di tengah masalah yang itu tetap kita bisa berbuat untuk orang lain. Bukan gitu. berarti membandingkan hidup dengan orang lain begitu Bu ya, tapi lebih mengambil pelajarannya bahwa sudah diberikan mata ataupun juga tubuh yang sempurna, kita masih belum bisa melakukan apapun daripada mereka-mereka yang berprestasi tanpa batas begitu. Baik, nah itu dia juga Ibu Novi, yang paling penting adalah bukan uang, bukan siapa diri kita sebenarnya, tapi rasa syukur dan juga pikiran positif. Baik, sudah ada 2 pertanyaan nih, karena mengingat waktu kita juga sangat singkat sekali, sudah pukul 10:54 begitu. Dan saya juga penasaran Bu, di akhir perbincangan kita, sebenarnya apa sih plan ataupun yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari ISI sendiri, apalagi juga sambil goes ya Bu, pasti juga ada kegiatan-kegiatan sosial atau juga apa yang ingin dilakukan ke depannya, seperti apa? Baik, sebenarnya ISI itu punya tanggung jawab untuk meningkatkan prestasi atlet balap sepeda ya untuk Aceh. Sebenarnya kita punya bakat atlet-atlet untuk berprestasi, cuman mungkin selama ini kurang terekspos aja, dan sebenarnya karena era pandemi jadi kita juga agak terhalang karena memang kegiatan-kegiatan kita yang ingin kegiatan pembinaan atlet, kegiatan event-event untuk pertandingan sepeda itu juga harus kita cancel dulu nih sebenarnya. Jadi kan agak sedikit terhalang. Tapi selain daripada itu, ISI juga punya tanggung jawab untuk memasyarakatkan olahraga sepeda. Nah, mungkin ini sudah terrealisasi dengan sendirinya ya, karena memang sekarang era pandemi dan dianggap olahraga sepeda sebagai olahraga yang paling aman. Jadi dengan sendirinya juga sudah terrealisasi nih salah satu program ISI. Sosialisasi iya benar. Nah, selain daripada itu, ISI juga dituntut untuk bisa mempromosikan wisata daerah dengan bersepeda. Sebenarnya dengan melakukan event-event bisa mendatangkan orang dari luar Aceh untuk datang ke Aceh, bisa menikmati alam Aceh yang indah, kuliner Aceh. Cuman ya satu lagi kendala karena era pandemi, jadi sedikit terhalangi. Jadi ya seperti itulah. Baik, nah kalau dari diri Anda pribadi, apa sih nanti yang akan Anda lakukan juga selain kue cantik, sebagai juga menggeluti beberapa aktivitas yang lainnya, termasuk juga memasak masakan kesukaan anak-anak untuk masa pandemi ini? Apa sih Ibu yang nanti yang akan dilakukan lagi ke depan? Baik, saya sedang merintis nih, tapi sebenarnya masih rahasia. Tapi nggak apa-apa Bu, Ibu yang tahu. Saya sedang merintis agrowisata ya, agrowisata di salah satu wilayah di Banda Aceh, di Aceh besar ya, bukan Banda Aceh, tapi kan butuh proses sekalian. Jadi di-combine nih, Aceh Bike Park dan agrowisata. Wow. Tapi itu butuh proses dan butuh dukungan, butuh waktu, mungkin beberapa tahun lagi itu bisa jadi, insyaallah. Jadi nanti insyaallah akan ada tempat anak-anak bisa belajar menanam, mengenali tanaman-tanaman langka yang ada di Aceh. Juga ada tempat bersepeda yang representatif. Jadi semua kalangan bisa mulai dari ibu-ibu, anak-anak, edukasinya dapat, funnya juga dapat. Baik, kita nantikan Bu, segera nanti janji launching. Jangan lupa kabarin saya duluan ya Bu. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu sudah hadir di studio Serambi FM. Sehat-sehat selalu, tetap terus berkarya, tetap terus menebar kebaikan, dan tetap terus menjadi inspirasi wanita Indonesia, khususnya juga wanita Aceh. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi Syederong perbincangan kita di program Ngopi Ngobrol Santai dan Happy bersama dengan Ibu Darwati Agani yang merupakan anggota DPRA dan juga Ketua Pemprov ISI Aceh. Banyak sekali tadi inspirasi-inspirasi yang sudah didapatkan. Semoga Anda yang mendengarkan bisa menambah wawasan Anda, dan yang ngaku fansnya Ibu Darwati, lakukan hal-hal positif, mulai tadi berkebun di rumah, kemudian juga menebar kebaikan di sekitar, meskipun juga kecil tapi bermakna untuk orang lain. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Anda Syederong yang sudah bergabung. Pastikan jangan lewatkan
Untuk saksikan terus program Ngopi setiap hari Senin dan juga hingga hari Jumat pukul 10 hingga ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan program ini juga didukung oleh Rumoh Aceh Kopi Luwak Original. Dan kita akan kembali ke Serambi Expose.